Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan membahas tentang arti evaluasi, penilaian dan pengukuran. Saya dari kelas 5C PAI, kejuruan keguruan pendidikan agama Islam. Di sini yang pertama adalah arti sebuah evaluasi, dan yang kedua adalah tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran, dan yang keempat adalah apa arti penilaian atau bisa disebutkan dengan evaluation, dan yang kelima adalah tujuan, peranan dan fungsi penilaian, dan yang terakhir adalah arti pengukuran. Yang pertama adalah pengertian evaluasi, yaitu adalah pengertian dan definisi evaluasi. Yang pertama adalah Mahrez atau Lehman 1978. Evaluasi adalah suatu proses dan perencanaan memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membentukkan alternatif, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dan yang kedua adalah Gurdon. Menurut Gurdon 1975, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dan berikut adalah beberapa, barusan sudah dijelaskan juga sedikit mengenai pendapat-pendapat dari pengertian evaluasi. Dan pembahasan yang kedua adalah tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Mursal mengemukakan bahwa evaluasi menurut syarat-syarat psikologis bertujuan agar guru mengenal siswa selengkap mungkin dan agar siswa mengenal dirinya sesempurna-sempurnanya. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk meningkatkan hasil pengajaran. Karena itu, evaluasi tidak dapat dipisahkan dari belajar dan mengajar, dan intinya adalah penilaian belajar dengan tujuan dan memperbaikinya. Penilaian harus dilakukan oleh semua yang bersangkutan, bukan hanya guru, tetapi juga untuk siswa itu sendiri, dan harus ditinjau dari keseluruhannya. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai paduan dalam prosedur pengembangan evaluasi, karena jangkauan sumbangan penilaian dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut. Yang keempat adalah penilaian ataupun evaluation. Kegiatan penilaian merupakan tindak lanjut dari adanya alat ukur atau tes dan dilaksanakannya pengukuran yang membuahkan hasil pengukuran. Keputusan mengenai penilaian tidak semata-mata didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi ada unsur pertimbangan dari pihak guru. Dalam pembelajaran, unsur pertimbangan memegang peranan dalam penentuan nilai akhir peserta didik. Pertimbangan profesional guru dalam menentukan nilai tidak dapat ditiadakan. Penilaian ataupun biasa disebutkan dengan evaluation, suatu proses di mana informasi dan pertimbangan diolah untuk membuat suatu keputusan untuk kebijaksanaan yang akan datang. Dan yang kelima adalah tujuan ataupun peranan dan fungsi penilaian. Yang pertama adalah ada 6. Yang pertama adalah mendiagnosis
kesulitan belajar peserta didik. Dan yang kedua adalah mengukur peningkatan dan waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah menentukan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dan yang keempat adalah menentukan ranking peserta didik dari keseluruhan peserta didik dalam kelas. Dan yang kelima adalah mengevaluasi metode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Selain itu, Arifin 2012 menyatakan bahwa fungsi asesmen atau penilaian hasil belajar yang pertama adalah fungsi formatif, dan yang kedua adalah fungsi sumatif, dan yang ketiga adalah fungsi diagnotis. Yang pertama adalah fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai ataupun angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak. Dan yang ketiga adalah fungsi diagnotis, yaitu untuk memahami latar belakang atau psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Penilaian berfungsi diagnotis apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Dan yang keempat adalah fungsi penempatan, yaitu untuk penempatan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dengan cara mengadakannya penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Beberapa penilaian yaitu yang pertama adalah untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, dan yang kedua adalah untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, dan yang ketiga adalah untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, dan yang keempat adalah untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitasme, biasanya terhadap suatu standar atau satu pengukuran. Pengukuran tidak hanya berbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketindakpastian atau kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses pengukuran. Yang pertama adalah menentukan gagasan konseptual, dan yang kedua adalah mendefinisikan konstruk operasional dan mengukur pengamatan. Konstruk konseptual meskipun cukup memadai untuk tujuan gambaran umum atau diskusi untuk menggunakan istilah-istilah seperti kemampuan bahasa, pengetahuan tentang tata bahasa, atau bacaan, atau deskripsi atau atribut individu tanpa mengembangkan definisi yang tepat untuk tes untuk tujuan mengukur atribut seperti ini. Kita harus mendefinisikan mereka cukup tepat untuk membedakan mereka mondar-mandir lainnya. Yang kedua adalah konstruk operasional. Langkah kedua dalam pengukuran adalah menentukan prosedur dan kondisi di mana kita akan mengamati atau menimbulkan kinerja yang akan memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan tentang konstruk kita yang ingin kita ukur. Ini prosedur dan kondisi spesifik dalam spesifikasi tes atau blueprint yang mencakup informasi rinci tentang jenis dan jumlah tugas tersuntuk dimasukkan dan bagaimana ini akan memerintahkan dalam ujiannya. Yang ketiga adalah mengukur pengamatan. Adalah untuk menentukan prosedur spesifik kita akan ikuti
Untuk kuantifi atau anggota asik pengamatan dari pertunjukan atau variabel ini adalah langkah yang membedakan pengukuran dari bentuk-bentuk ketetapan. Kesimpulan dari pembahasan ini yang saya bacakan barusan yaitu adalah pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor dan dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikatnya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada Bapak dosen, Bapak Fikri Farihin, MPDI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.